Ya. Allah ada semuanya. Sampai titik sini kita sedikit punya gambaran terkait tauhid atau hawiyah yang disampaikan. Ada 100 kurang lebih atau lebih semuanya ya. 100 sampai titik 90 saja ini. Dia betul-betul ingin memprotek ketauhidan kita, ketauhidan umat. Jangan sampai gelincir dari mulai yang pertama sampai yang 90. Kurang lebih begitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzalika bi anna Allah Ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi. Ini saya harus mundur ke 89. 89 ya. Wa ahlul kabair min ummati Muhammad finnar. Pendosa besar umat Muhammad berada di dalam neraka. La yakhludun, tidak kekal. Bagaimana di sini dia memprotek ketauhidan kita, jangan beranggapan kekal. Itu mencederai ketauhidan. Ya, la yakhluduna idza matu wa hum muwahhidun. Mereka tidak kekal apabila mati, saat kematian dia masih beriman, bertauhid maksudnya. Kategorinya mukmin. Enggak kekal. Tuh. Dia ingin memprotek anggapan kita kekal. Wa illam yakunu taibin. Meskipun dia tidak taubat. Ba'da an laqullaha arifin mu'minin. Setelah dia pernah kenal Allah dan beriman. Baik iman dimaksud dalam dadanya itu karena KTP, karena turunan, apalagi sih pernah nyantren, umpamanya gitu. Udah kebayang itu. Apalagi kalau dikaitkan dengan konteks sekarang. Itu luar biasa dia beriman, tapi bilang kehidupan akhirat itu rekayasa, imajiner, hayalan. Nah, kita sebagai mukmin jangan sampai keimanan kita kepada Allah tercederai, diprotek. Bagaimana memproteknya? Ada wilayah-wilayah yang bukan wilayah kita, tapi itu wilayah Allah gitu. Ada seorang sahabat, tangan kirinya tertebas pedang. Pas dia mau membalas, yang nebas itu musuh bersahadat, asyhadu Allah. Maka tangannya ditangkap oleh Nabi. Nggak jadi. Kenapa? Dia sudah Islam. Qad aslama. Ya, tapi bisa jadi dia cuma siasat. Tidak, itu urusan Allah. Tuh gitu. Persoalan bahwa nanti kita juga menghadapi kasus yang sama. Emosi lebih mendominasi umpamanya, ya itu persoalan lain ya. Nanti kembali juga ke Allah. Dan Allah adalah ahkamul hakimin gitu. Nggak usah kasus-kasus kecil yang bisa juga kita mengalami karena emosi. Ya, kafir lah, dikit-dikit kafir. Tuh di kasus barisan Ali sama barisan Muawiyah. Pertempuran antara sesama umat Islam di zaman sejarahnya kan luar biasa. Itu
sebagai ladang untuk menguji keimanan, ketauhidan, perang. Sehingga ada di dalam buku namanya Muftarayat, bukan Muftarayat, Maqalatul Islamiyin. Detail sekali ceritanya. Itu dikarang oleh Abu Hasan al-Asy'ari yang membangun mazhab Ahlus Sunnah. Namanya Imam Hasan. Imam Hasan itu anaknya Abu Musa al-Asy'ari. Abu Musa al-Asy'ari itu sahabat besar Nabi. Yang ketika terjadi ada arbitres tahkim bahasa Arabnya antara Ali dan Muawiyah, maka Abu Musa menjadi utusan Ali sebagai juru bicara, sementara dari Muawiyah itu namanya Amr bin As. Abu Musa punya anaknya namanya Hasan Asy'ari, Imam Hasan al-Asy'ari, yang luar biasa ilmu teologinya. Dia punya karangan menjadi warisan khazanah umat, namanya Maqalat Islamiyin. Cerita detail sekali sampai pada membicarakan tentang gimana itu yang perang antara Ali Muawiyah sesama umat Islam, mati syahid apa tidak. Ada seorang ulama bermimpi, itu dimuat, bermimpi dua-duanya masuk Islam, dua-duanya masuk surga. Kenapa? Karena mempertahankan kebenaran ijtihadnya. Ijtihad dalam konteks fikih juga teologi, kalau betul dapat pahala 2. Kalau salah dapat pahala 1. Kemarin Idul Adha itu 1 minggu, 2 tahun, setahun apa 2 tahun, gimana bahasanya? Hari Sabtu Idul Adha, hari Minggu udah Idul Adha lagi. Itu ijtihad, ya. Maka benar salahnya nanti di hadapan Allah cuma 1 yang benar. Yang 1 itu dapat pahala 2. Yang 2 itu yang benar itu dapat pahala 2. Yang salah dapat pahala 1. Dua-duanya benar, dan yang salah itu yang karena menyalahkan. Apaan itu? Kan jarak Arab sama kita cuma 4 jam. Maksud ditambahin 1 hari, nggak benar, itu yang salah. Oke, kita teruskan kembali ke sini. Wa ilam yakunu taibin. Jadi tidak taubat saja, dia tidak kekal. Wa hum fi masyiatihi wa hukmihi. Kenapa begitu? Mereka tetap berada dalam kehendaknya dan keputusannya. Bahkan dalam kajian teologi, debat teologi yang lebih ekstrim, nanti orang kafir diangkat dari neraka pun nggak ada masalah. Kan sama dalilnya Al-Quran juga. Fa'al lima yurid. Dia maha berbuat. Baru terjadi perdebatan gitu. Berbuat ya maha berbuat, tapi nggak boleh zalim. Gitu diantara argumentasi masing-masing. Insya'a, nah ini dia maksud. Insya'a ghafara lahum. Kalau Allah berkehendak, maka Allah ampuni mereka. Wa'afa anhum. Allah maafkan. Pakai apa? Bifadlihi. Dengan karunia-Nya. Iya. Kan enak sekali. Udah terasa enak apa enggak? Ini membuat kita dalam tanda petik yang pernah mengalami masa gelap dulu kan jadi optimis. Ya tidak, tuh teologinya teologi optimisme gitu kurang lebih. Kama zakara azza wa jalla fi kitabihi, seperti Allah sendiri sebutkan di dalam firman-Nya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Allah mengampuni selain itu. Selain itu syirik liman yasha, kepada orang yang dikehendaki. Syirik maksudnya syirik besar. Syirik besar. Wa in syaa 'adzabahum finnar. Dan kalau dia ingin berkehendak, maka dia azab di dalam neraka. Pakai apa? Bi'adlihi, dengan keadilannya. Allah punya sifat. Ada sifat adil. Ada juga sifatnya fa'al lima yurid. Nah, harus mampu memposisikan dua sifat ini. Paham? Wa in syaa 'adzabahum finnar bi'adlihi. Kalau dia berkehendak, dia azab di neraka, pakai apa? Dengan keadilannya. Artinya adil kan seimbang. Keseimbangan antara perbuatan dan ganjaran. Itu dimaksud bi'adlihi. Apa makna berikutnya? Bukan karena kesel. Bukan karena dendam. Kita itu luar biasa, nggak bisa susah. Kalau dipukul, terus nangkis, balas lagi. Balasnya pakai emosi. Ya, lahir atau batin, langsung atau tidak langsung. Balas. Tapi Allah jangan bayangkan kayak begitu. Itu dia balas karena adil, keadilan. Nggak ada emosi. Nggak ada emosi. Bahkan keadilan itu bagian dari kasih sayangnya. Kasih sayang yang harus dilihat dalam konteks mengazab itu adalah kasih sayang bukan kepada individu. Kasih sayang secara keseluruhan. Sebab kalau logika nafsu kita, pengennya baik yang beriman maupun tak beriman masuk surga semua. Nah, itu nggak adil. Nanti dia dikomplain. Ya tidak. Kita juga begitu. Di kelas yang pinter sama yang nggak pinter naik semua. Apalagi nilainya 100 semua. Ada komplain nggak di hati kecil? Ini apa-apaan sih sekolah? Enggak. Iya, memang nggak ada di mana-mana, kan adanya di LBIQ aja. Ya. Jadi itu makna bi'adlihi, dengan keadilan. Akhirnya kalau boleh saya berikan ilustrasi ketika seseorang dijatuhi hukuman kisos, ditembak, dipenggal, nggak boleh melaksanakan eksekusinya pakai emosi. Coba bayangkan. Nggak boleh emosi. Apa sebab? Itu kan ibadah. Melaksanakan perintah Allah. Coba nyembelih korban itu kemarin. Pakai emosi apa enggak? Itu luar biasa, bismillah. Atas nama, sama dengan ketika mereka Algojo memenggal. Sejatinya harus seperti itu. Itu bagian dari keadilan yang harus dipahami biadli. Summa yukhrijuhum minha, kemudian kalau memang ada dikeluarkan dari neraka, birahmatihi, karena kasih sayangnya. Udah memahaminya, kita boleh pakai ilustrasi. Seorang ayah lihat anak yang luar biasa nakal. Dia mabuk, dia berzina, dia mencuri. Nggak sholat-sholat, ditangkap polisi. Muncul kasih sayangnya.
Kalau perlu ditebus, ditebus. Apalagi dia punya duit. Tuh. Itu manusia. Nggak seberapa dibanding kasih sayang Allah. Oleh karena itu saya pernah bilang menurut salah seorang sufi lewat hadis qudsi yang ada, satu saat nanti neraka kosong gitu. Walaupun ya sedikit mustahil. Tidak mustahilnya bagaimana? Indonesia mustahil apa enggak nih? Jadi orang beriman semuanya 100%. Tidak. Kan menuntut usaha. Kalau saja pikiran itu tidak, maka bisa jadi nanti neraka kosong. Artinya berproses. Prosesnya dari sekarang hidup di dunia. Islamkan seluruh dunia, kosong nggak neraka? Gitu kurang lebih. Ya. Wa syafa'atis syafi'in. Syafaat orang-orang yang memberi syafaat min ahli ta'atihi. Teologinya Ahlus Sunnah yang dipaparkan oleh Tohawiyah ini, syafaat bukan hanya dari Nabi. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada. Mannya nafi itu, ada ilah. Tidak ada yang bisa memberi syafaat kecuali dengan izin Allah, yaitu Nabi. Secara khusus, kalau secara umum bisa siapa saja, ya. Maka di sini disebut wasyafa'atis syafi'in. Syafaat orang-orang yang memberi bisa. Siapa itu? Min ahli ta'atihi. Orang-orang yang taat. Boleh orang taat dimaksud secara lebih real para ulama. Ulama yang yakhsyallah, taat itu. Maka boleh jadi ada dalam budaya etika Islam, kita suka minta doa kepada orang yang banyak syafaat, kepada orang yang taat kepada Allah. Nabi Muhammad sendiri juga pernah minta didoakan oleh Umar bin Khattab. Orang-orang itu yang kemudian dia berdoa karena diminta oleh ahli warisnya, doanya didengar oleh Allah, itu dia makna syafaat. Summa yab'asuhum ila jannatihi. Dengan sebab itu, maka Allah membangkitkan, mengangkat mereka, lalu memindahkannya ke surganya. Terakhir yang viral, bahwa doa kita terhadap keluarga, orang tua, siapa saja yang ada di barzakh sekarang, mereka menerima, real. Menerima. Bahkan mereka menyaksikan kehidupan keluarganya di dunia ini. Saat saja umpamanya sebagai contoh kasus, si anak menyambung silaturahim ayahnya yang sudah meninggal. Dan itu memang perintah hadis Nabi. Ayahnya di sana ngelihat, tersenyum, senang. Akhirnya kata Pak Quraish Shihab, oleh karena itu ketika ngirimin Fatihah, sebut namanya. Ibarat kita kirim paket, alamatnya jelas. Maka dia menerima yang karena kita alamatkan. Tapi kalau nggak pakai alamat, nah itu yang umum, mukminin, mukminat. Udah, bayangkan paket mau dilempar kemana? Ya Allah a'lam bishawab. Baru kita masuk nih. Zalika, tuh baru itu maksudnya yang 89. Zalika bi anallaha ta'ala, sebab Allah Ta'ala tawalla ahla ma'rifatihi. Tawalla pada mulanya menguasai, bisa mengandung arti menolong. Yang dari sini kemudian ada kata wali. Tawalla menguasai, menolong, bahkan mengurus artinya. Kalau Bapak Ibu yang baca doa kunut itu ada disebut
wa tawallani fiman tawallait. Uruslah aku ya Allah seperti orang-orang yang Engkau urus. Nabi Ibrahim, Siti Hajar, Ismail diurus nggak sama Allah? Diurus loh. Itu dia tawal. Diurus. Nggak ada air, ada air. Nggak ada buah, sekarang jadi buah. Banyak buah di Arab. Diurus, itu namanya. Nabi Yusuf dibuang ke sumur, diurus masuk istana. Nabi Musa dilempar ke laut, diurus oleh Allah. Masuk ke istana, jadi nabi, dan seterusnya. Nah, ini dia. Kenapa kayak tadi itu Allah? Wadzalika bi annallaha ta'ala tawalla ahlama bifatihi. Menolong, memberi kekuasaan wilayah kepada ahlu ma'rifatihi, orang-orang yang dekat dengannya, yang kenal, itu diberi kekuasaan dia, diberi mandat. Maka banyak itu, ada orang-orang soleh luar biasa di samping Maunah yang kita dengar, kita lihat, kita saksikan, dia diberi kuasa. Pernah apa enggak tuh rasakan? Ada apa namanya ya? Bukan aroma, wibawa, bukan wibawa, karisma, bukan karisma, ada aura. Ketemu orang soleh dengan bukan orang soleh. Tuh, ada beda. Ketemu orang ahli sholat dengan tidak ahli sholat. Ketemu di majelis ilmu para ulama dengan di terminal. Dengan ahli politik. Beda apa sama? Gitu. Walam yaj'alhum fid darain ka ahli nukratihi. Allah tidak menjadikan mereka baik di dunia maupun di akhirat ka ahli nukratihi, seperti ahli ingkar, orang yang ingkar. Kan ingkar itu ingkar, ankara yunkiru inkar, munkir. Itu enggak dipakai di sini. Tapi nukro. Ankara yunkiru inkaron wa nukron. Ditambahin tak. Ingkar abis, bahasa sekarang itu. Ingkar banget, ingkar abis. Enggak sama. Waktu di dunia. Nanti waktu kiamat juga jangan dibilang sama. Ada goncangan dahsyat, mereka santai aja, nggak ada goncangan. Alladzina khabu min hidayatihim. Siapa itu yang ingkar abis? Yaitu khabu, mereka yang merugi. Merugi kenapa? Karena nggak dapat hidayahnya. Walam yanalu min wilayatihi. Dan tidak mendapatkan, memperoleh pengurusannya. Nggak diurus dia. Kita ngantri bikin SIM. Ngantri bikin apa sajalah itu. Pernah mengalami sampai teringat kayak begini di Padang Mahsyar. Baru di Bareskrim saja, di Polda saja ngurusin SIM, pengen sendiri. Masya Allah, nggak tahu prosedurnya bagaimana. Akhirnya paling belakang dapatnya, padahal dapat daftar paling dulu karena nggak tahu, nggak ada yang bisa dimintai bantuan, nggak diurus. Nah, orang mukmin itu diurus, yang ngurus bukan si A, si B, si C, Allah yang ngurus. Boleh bayangkan kita pergi haji, enak, umroh atau kemana saja. Kita duduk manis di rumah, diurus, tinggal berangkat. Enak apa enggak? Ketimbang udah berangkat 300-250 juta, sampai sono tinggalnya 16 km dari Masjidil Haram. Dilempar sono, lempar sini umpamanya.
Masih mendingan, ada yang baru sampai Jeddah disuruh pulang. Jadi cerminan ketidaksamaan antara iman, antara orang beriman dan yang tidak beriman. Yang tidak beriman, kenapa begitu? Khobu min hidayati. Karena mereka tak mendapatkan hidayah dan tidak mendapatkan wilayah min wilayah. Wilayah pengurusan. Ya. Jadi bahasa Indonesia udah 91. Allahumma ya waliyal Islam wa ahlih. Wahai Tuhan, Allahumma ya Allah. Wahai wali, walinya Islam, yang mengurus Islam. Apanya lagi? Wa ahli, mengurus ahli Islam, yakni Muslim, orang beriman. Sabitna alal Islam, mantapkan, kokohkan kami berada dalam agama Islam hatta nalqaka bihi. Seolah si At-Tahawi ini berdoa dan mengajarkan kepada kita, dan walaupun dia sudah tidak ada, doanya masih ada, kita mengaminkan dalam hati. Hatta nalqaka bihi, sampai kami berjumpa denganmu. Baru kasus jumpa. Jumpa apa seperti kita dalam Zoom seperti ini? Atau langsung. Maka kalau Mu'tazilah bilang jumpa dengan balasannya. Bukan jumpa dengan Allah. Tapi kalau jumpa dengan Allahnya, teori ahlu sunnah itu bisa. Dengan bahasa Al-Qur'annya, yaitu melihat. Dihadiskan oleh Nabi, kalian nanti dapat melihat wajah Tuhan kalian seperti kalian melihat bulan purnama. Hadisnya mah itu juga. Ayatnya juga la tudrikul absor wa huwa yudrikul absor. Tapi cara pandangnya yang berbeda. Ada rasio yang bermain di sana. Kata Mu'tazilah itu mustahil. Alasannya kalau betapapun itu di surga bisa dilihat nikmat paling puncak dari sekian kenikmatan di surga itu mustahil. Kalau dilihat dalam artian fisik, Allah tak berfisik. Oke deh, diikutin. Adanya di mana waktu dilihat? Di depan, maka di belakang nggak ada. Di samping, kiri, kanan nggak ada. Kan mustahil itu. Oleh karena itu harus ditakwil. Melihat dimaksud, melihat balasannya. Gitu. Iya, kayak model takwa Allah, takut kepada Allah, takut kepada azabnya. Ada yang dibuang. Tapi kalau ahlu sunnah, kenapa tidak? Allah maha mampu. Dia fa'alul lima yurid. Fa'al. Bisa dia berkehendak. Tapi jangan coba diukur pakai akal. Pecah akal. Itu kan bukan medan akal. Iya, tinggal kita kemana posisinya. Oke. 292. Wa naros sholata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahlil qiblah wa ala man mata minhum. Apa maksudnya? Wa naros sholata, kita melihat sholat dilakukan oleh semua. Khalfa sebenarnya ini di belakang. Artinya dilakukan oleh semua ahli yang baik. Kulli birrin, yang baik. Wa fajir, yang durhaka. Min ahlil kiblah. Orang mukmin muslim sholat apa enggak? Sholat. Yang soleh sholat. Yang toleh sholat. Ada bahkan sholatnya setahun 2 kali. Idul Fitri, Idul Adha. Sholat. Islam enggak? Islam.
Tuh ini maksudnya. Kita melihat, menyaksikan di tengah masyarakat kita. Wa alaman mata minhum. Juga menyaksikan yang mati di antara mereka. Sebelah kanan orang soleh meninggal, kita ngelihat. Sebelah kiri orang toleh, muslim juga meninggal, kita ngelihat. Itu maksudnya. Apa maknanya? Sama-sama meninggal. Tetapi yang ingin disampaikan, jangan dikira sama. Nggak mungkin dong sama. Yang satu adalah nikmat, yang satu adalah azab. Iya dong. Waktu surat An-Nazi'at kita sudah sama baca. Itu. Saya ulangi 92. Wa naras salata khalfa kulli birrin wa fajirin min ahlil qiblah wa alaman mata minhum. Kita menyaksikan mukmin yang baik, mukmin yang durhaka, mereka sama-sama ahlul qiblah melakukan sholat. Wa alaman mata minhum. Mereka yang soleh, mereka yang toleh melakukan sholat sama, dan kita menyaksikan juga mereka meninggal. Wala nunzilu ahadam minhum jannah wala nar. Betapapun kasat matanya si A soleh yang meninggal, si B toleh, maka 93 bagian dari ketauhidan protek wala nunzilu, nggak boleh kita mendudukkan salah seorang di antara mereka sebagai ahli surga dan atau ahli neraka. Itu nggak boleh. Ya. Kenapa sih nggak boleh itu? Karena wilayahnya. Karena wilayahnya. Wala nashhadu, tidak boleh menyaksikan alaihim bikufrin wala bisyirkin wala binifak. Tidak boleh bersaksi kepada mereka itu dia kafir, dia musyrik, dia munafik. Itu mencederai ketauhidan kita. Kenapa? Karena melampaui wilayah. Ada kebayang melampaui. Contoh dalam teks yang pernah kita baca, yaitu Muqaddimah Salisah Imam Syahrastani, Allah marah betul kepada iblis karena melampaui wilayah. Melampaui wilayah, akhirnya yang wilayahnya taat, dia lampaui jadi nggak taat. Ngelawan. Ini juga begitu. Malam yazhar minhum syai' min zalik. Selama tidak terlihat secara gamblang terkait dengan hal itu. Kufurkah, syirikkah, nifakkah. Wa nadharu sarairahum ilallahi ta'ala. Kita serahkan rahasia mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, boleh jadi kalau takziah, jangan, kata Rasulullah, bicara tentang keburukannya. Keburukan puncak, kufur, syirik, fasik, ya, nifak. Kita biarin. Kadang-kadang tak terkendali emosi. Itu yang memberi ketuk palu, memberi keputusan, udah meninggal. Yang menuntut jaksanya meninggal. Gitu. Terus yang apalagi itu, polisinya yang nangkap ke meninggal. Dianalisis luar biasa. Ya, akhirnya emosi kadang suka terseret juga. Dikaitkan sama ketika keputusan itu dijatuhi, lalu si imam nyalamin, kita ketemu di pengadilan akhirat. Terus itu. Ya, kita berbaik sangka, mudah-mudahan itu menjadi ibrah, pelajaran.
Dan sekarang sudah bebas ya. Saya lihat itu. Kita semua ngelihat. Disambut dengan gembira. Iya, 94. Tapi bersyarat, Ustaz. Iya, kalau syaratnya dipenuhi, iya, belum bebas penuh. Iya, syarat dipenuhi maka jadi bebas. Apa syaratnya? Diam dan ngomong, puasa. Demikian banyak nasihat netizen gitu. Wala nara saifa ala ahadin min ummati Muhammadin illa man wajaba alaihi saifu. Kinayah ini. Saif pedang. Kita sebagai mukmin muslim tidak boleh melihat pedang berbicara kalau ditambahin, yaitu membunuh kinayah. Kalau kita nabok itu kinayahnya, ntar tangan ya lama-lama yang ngomong. Ya tidak. Itu suka sama anak gitu mah. Ya, awas ya, ntar tangan ngomong nih. Tangan ngomong kinayah. Kita tidak boleh membunuh bahasanya kepada seseorang dari umat Muhammad kecuali man wajaba alaihi as-saifu, yang wajib dibunuh. Wajib dibunuh dengan alasan. Alasannya benar. Bil haq, dengan benar. Cuma dua. Yang pertama kisos. Kisos bunuh itu. Pedang yang ngomong. Ada? Tuh, satu. Oleh karena itu kisos perintah Allah, maka saat membunuh nggak boleh emosi. Seperti tadi saya bilang. Maka ibadah, karena ibadah bismillahirrahmanirrahim. Kayak kita potong sapi, potong ayam, potong kerbau, kambing. Bismillah. Bunuh nggak? Bunuh. Tapi dibenarkan. Ya. Yang kedua, bela diri. Bela diri kemudian bagian dari perang, bagian dari bela diri. Boleh. Bunuh. Kan substansinya sama. Kalau kita nggak bunuh dia, dia bunuh kita. Sayang kita. Bukan takut mati. Sayang sama nyawa, ruh yang ada. Kalau memang masih bisa dipertahankan, maka ada peluang besar untuk menjadi tentara Allah, menegakkan agamanya. Jangan kasih nyawa kita kepada dia. Nyawa dari Allah. Dirampas oleh para pembunuh, para penembak yang lagi ramai sekarang, tembak-tembakan, itu kan ngerampas nyawa. Nyawa punya Allah. Ruhnya ruh Allah. Kalau ayam boleh, kan nggak ada ruh Allah, nggak ada ruhnya. Maka itu bagian dari ibadahnya adalah berkorban. Lebih dahsyat contoh ekstrimnya, di Ismail itu ada ruhku. Nggak mungkin aku suruh buang ruh itu. Maka aku ganti sama kambing. Fafadainahu bizibhin azim. Tuh. Kadzalika nadzil muhsinin. Kayak begitu kami membalas. Iya. Lebih dahsyatnya kedurhakaan dalam konteks buang ruh, belum lahir udah dibuang. Apa bayangkan itu? Apa kata Allah? Dia belum sempat menghirup kehidupan dunia yang paling awal, udah dibuang. Nah, itu kan udah bertumpuk dosa. Jarimah. Iya, berikutnya 95. Wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Nah, ini nih apa namanya, nggak enak juga. Wala naro kita ahlus sunnah wal jamaah, kata Imam Tahawi. Kami tak melihat al khuruj ala. Kalau khuruja ala, idiomatiknya ala itu menyerang. Kita tidak boleh menyerang umatina, atas umat kita.
umat muslim, sesama muslim. Wawulat dan para penguasa urusan kita, nggak boleh menyerang. Wa in jaru, meskipun mereka zalim. Gak kebayang tuh, nggak boleh. Ada yang boleh memberi nasihat, tapi kalau dinasehatin enggak, malah justru kita yang ditangkap. Terjadi apa yang terjadi? Karena ada akar yang memang sudah keliru. Apa itu akarnya? Tak lagi berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Itu kekeliruan dasar. Baik sebagai pemimpin maupun sebagai rakyat. Pemimpin tak tahu, tapi rakyat tahu. Akhirnya dilema. Ya, karena dilema, nggak bisa dinasehati lagi, udah terjadi vonis klaim yang liar. Maka udah jadi kacau. Ya. Kacau kalau bahasa hadis, sesat. Kenapa? Tak berpegang kepada Al-Quran. Padahal aku sudah pesan, kalian tak akan sesat selama kalian berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Andai kata Al-Quran suruh bunuh karena kisos, suruh tembak karena mempertahankan diri, itu jalan lurus. Itu enggak sesat. Yang sesat kan yang bukan pada tempatnya. Kita ulangi, wala naral khuruja ala a'immatina wa wulati umurina wa injaru. Meskipun kita tidak boleh menyerang sesama umat, apalagi pemimpin, meskipun mereka jaru artinya zalim. Wala nad'u alaihim, nggak boleh nyumpain, doain, nggak boleh. Dipaham insya Allah. Andai kata maksudnya, kalau maksudnya ada jalan lain yang bisa ditempuh, jangan diserang. Yang kedua, diserang itu, di doa itu udah jalan terakhir. Ya, Nabi aja doanya, Allahumma dammir a'da'ana a'da'ad-din. Hancurkan sehancur-hancurnya. Bahkan direkam doa Nabi Nuh dalam surat Nuh. Zolim luar biasa, nggak mau ikut tauhid, akidah. Apa doa Nabi? Rabbi la tazar 'alal ardi minal kafirina dayyara. Innaka intazarhum yudillu ibadaka wa la yalidu illa fajiran kafara. Ya Allah, habisin mereka. Jangan disisain. Tuh. Sebab kalau engkau sisain, nanti sisanya itu nggak akan melahirkan kecuali yang durhaka dan kafir. Dihabisin bener. Yang muslim suruh naik perahu, kapal Nabi Nuh. Yang enggak, habis semuanya. Iya. Wala nanza yadan min ta'atihim. Jangan mencabut yadan, tangan untuk taat kepada mereka. Jadi jangan membatalkan ketaatan kepada mereka. Ya'muru wa nara ta'atihim min ta'atillah azza wa jalla faridah. Sebab kita masih berpendirian melihat taat kepada mereka adalah dalam kerangka taat kepada Allah. Ya, taat. Malam ya'muru bimaksiyah. Selama mereka tidak menyuruh kita maksiat. Nah, ini nggak masuk kepada bangsa ini. Bangsa ini emang nyuruh maksiat. Malah dibikin tim khusus, bikin fitnah. Fitnah kan maksiat. Fitnah itu Al-Quran bilang al-fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam dari membunuh. Wa nad'u lahum bis-shalah.
wal mu'afat, bagian dari ketauhidan. Ya, teologi Ahlus Sunnah atau Hawiyah ini, yaitu mendoakan mereka agar mereka menjadi ahli taat pada taubat gitu, wal mu'afat, ya, dan memaafkan. Selesai. 96 ini 96. Wa nattabi'us sunnata wal jamaah. Kita mengikuti sunnah hadis, ya, dalam artian khusus. Wal jamaah, kelompok terbanyak dari umat. Ini si pengarang kan udah lama nggak hidup di zaman kita. Kalau hidup di zaman kita barangkali dia pesan ketauhidannya menjadi sedikit berbeda. Kalau ini jumlahnya ada 100 sekian, mungkin jadi lebih. Bisa jadi 200. Sebab situasi dan kondisinya berbeda. Ada ulama zaman kita luar biasa banyak.